Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajira Sulaiman. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang benda pada bidang miring. Kita langsung saja membahas contoh. Sebuah benda ditarik dengan gaya 100 Newton pada bidang miring yang kasar dan massa bendanya itu 10 kg. Jika koefisien gesekan kinetis 0,3, tentukan percepatan benda tersebut dengan sudut yang sudah ditentukan. Nah, di sini yang harus kita lakukan pertama kali adalah menguraikan gaya pada benda ini. Jadi di sini ada gaya, karena dia punya massa, maka ada yang namanya gaya berat, W. Kemudian ada juga gaya normal, karena menyentuh bidang, maka ada gaya normal yang arahnya mereng. Kemudian ada gaya gesek. Nah, karena bendanya ditarik ke atas, otomatis gaya geseknya itu arahnya agak ke bawah. Nah, ini F gesekannya. Kemudian, di sini kita ambil tinjauan sumbu X dan sumbu Y-nya sudah dalam bentuk miring, ya. Tidak lagi datar dan horizontal. Datar dan vertikal. Jadi sudah dalam bentuk miring. Kita anggap sumbu X-nya yang ini dan Y-nya yang tegak. Nah, di sini karena W belum berada dalam sumbu seperti ini, maka W-nya harus kita uraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X ini menjadi W cos theta. Karena sudutnya kalau seandainya diputar, ini sudut yang sama berada di sini. Ya. Sedangkan dalam sumbu Y, ini menjadi W sin theta. Nah, ini tidak kena sudut. Maka, sesudah itu baru kita bisa menguraikan sigma Fx dan sigma Fy-nya. Nah, terlebih dahulu kita uraikan yang dalam sumbu Y dulu. Karena kalau dalam sumbu Y ini, benda tidak bergerak. Ya, dalam sumbu Y, benda tidak bergerak, maka sigma Fy sama dengan 0. Nah, di sini yang bekerja dalam sumbu Y itu ada dua macam. Yang pertama ada N, kita anggap yang arahnya ke atas itu sebagai positif, acuan positif. Kemudian ada W cos theta yang arahnya ke bawah. Maka menjadi W min W cos theta sama dengan 0. Maka N sama dengan W cos theta. Sehingga kita dapatkan W itu adalah M kali G. Dengan M-nya 10 dikali dengan 10 percepatan gravitasi, maka kita dapatkan 100 kali cos theta 0,8. Sehingga dapatnya 80 Newton. Nah, gaya normal ini akan dipakai untuk mencari besar gaya gesek. Nah, sesudahnya kita cari gaya gesek. F K sama dengan mu K dikali dengan N. Dengan mu K-nya itu 0,3. Ya, dikali dengan 80. Sehingga hasilnya adalah 24 Newton. Nah, ini besar gaya gesekannya. Nah, kita tinjau kembali dalam sumbu X, gaya yang bekerja itu ada F, kemudian ada W sin, kemudian ada F gesekan. Nah, untuk W sin theta, bisa kita cari dulu. W sin theta, ini WY ya, W dalam sumbu Y, itu sama dengan 100 dikali dengan 0,6. Hasilnya adalah 60. Nah,
kita lihat arah yang ke bawah ini, FK-nya 24, kemudian W sin theta-nya 60, ini nilainya lebih kecil daripada nilai si F yang diberikan. F-nya itu 100. Maka bendanya otomatis akan bergerak. Karena bergerak, maka sigma Fx sama dengan M kali A. Ya. Maka kita lihat dalam sumbu X yang searah dengan F, karena F-nya ditarik ke atas, otomatis percepatannya itu akan ke atas. Nah, yang searah dengan percepatan itu akan bernilai positif. Sedangkan yang berlawanan arah dengan percepatan itu akan bernilai negatif. Nah, di sini ada F yang searah, kemudian yang berlawanan arah itu ada F gesekan atau FK. Ya. Kemudian ada W sin theta sama dengan M kali A. Sehingga kita dapatkan F-nya itu 100 kurang 24 kurang 60 sama dengan 10 dikali A. Maka hasilnya adalah 16 sama dengan 10A. Di A sama dengan 1,6 meter per second kuadrat. Contoh selanjutnya, sistem dua benda A dan B seperti pada gambar. Jika bidang miringnya itu licin, berapa percepatan dari sistem? Nah, jika kita perhatikan gambar, kecenderungan benda akan bergerak searah dengan B. Ya, jadi arahnya itu kira-kira kemari. Jadi nanti ketika kita menguraikan gaya, yang searah dengan A ini, gayanya itu akan bernilai positif. Sedangkan yang berlawanan arah akan bernilai negatif. Nah, yang pertama yang harus kita uraikan, di B itu ada gaya berat, WB. Kemudian ada gaya tegangan tali, kita sebut dengan T1. Kemudian yang di benda A ada gaya tegangan tali juga, kita sebut saja dengan T2. Kemudian ada gaya berat WA yang arahnya ke bawah. Nah, di sini juga ada gaya normal yang arahnya ke atas, ya, atau agak miring. Nah, karena bidang miringnya licin, maka tidak ada gaya gesek yang bekerja pada benda ini. Nah, di sini WA harus kita uraikan karena dia membentuk sudut terhadap bidang vertikal, horizontal yang kita misalkan seperti ini, X dan Y. Nah, WA ini harus kita uraikan dalam sumbu Y dan sumbu X. Nah, untuk WX, arahnya menuju ke bawah, ya, WX-nya. Kemudian untuk WY-nya, arahnya miring kemari. Nah, di sini sudut yang sama dengan sudut 37 derajat ini ada di WY. Maka ketika kita menguraikan, WY ini akan menjadi W cos theta. Sedangkan WX akan menjadi W sin theta. Jadi, di mana kita mendapati sudut, di situ akan terbentuk cos. Selanjutnya kita cari nilai WX dan WY-nya. Nah, W di sini adalah W si A, maka WA kali cos theta, WA-nya 30, kali dengan cos theta 0,8, maka hasilnya adalah 24 Newton. Sedangkan WA dikali sin theta ini 30 kali 0,6, maka hasilnya adalah 18 Newton. Nah, untuk gaya dalam sumbu Y, kita tidak perlu mencari gaya normal. Ya, gaya dalam sumbu ini tidak perlu kita cari gaya normalnya karena
Di sini bidangnya bidang miring yang licin, artinya kita tidak perlu gaya normal nantinya. Maka langsung saja kita cari gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Jadi semua gaya bukan dalam sumbu X, tapi campur ya. Ada X-nya, kemudian ada Y untuk benda B. Jadi X dalam bentuk miring dan Y untuk benda B. Jadi di sini gaya-gaya semuanya itu ada sigma F sama dengan M kali A. Jadi yang searah dengan arah A ini itu akan bernilai positif, sedangkan yang berlawanan arah akan bernilai negatif. Maka di sini ada WB kurang dengan T1 tambah T2 dikurang dengan WX sama dengan M total atau MA tambah MB kali dengan A. Maka di sini untuk T, karena besarnya sama, ini bisa dicoret. Ya, nilainya sama. Nah, sisanya WB itu adalah M kali G, T2 dikali dengan 10, dapatnya 20, dikurang dengan WX, 18, sama dengan 5 kali A. Maka hasilnya adalah 2 sama dengan 5 kali A, atau A sama dengan 2 bagi 5, 0,4 meter per second kuadrat. Jadi besar percepatan sistemnya ini adalah 0,4 meter per second kuadrat. Ya, dengan arah ke bawah.